Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 15 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami rindu untuk mengenal Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jennifer Avery. Kepada Saudari Jenny, kami persilahkan. Selamat pagi dan Happy Sabbath Day. Renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 15 Januari, berjudul, Kita Harus Rindu untuk Mengenal Dia. Ayat inti kita terdapat di dalam Hosea 6, ayat yang ke-6. Berbunyi demikian, sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. Kita tidak punya waktu terbuang. Kita tidak tahu berapa lama lagi pintu kasihan akan ditutup. Paling lama kita hanya mempunyai masa kehidupan yang singkat sekarang ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi anak panah kematian akan menusuk jantung kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi dipanggil untuk meninggalkan dunia dengan segala keinginannya. Kekekalan terbentang di hadapan kita. Tirai akan segera disingkapkan. Tetapi hanya beberapa tahun lagi, maka kepada setiap orang yang sekarang terbilang bersama orang yang hidup, perintah itu akan diumumkan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia berbuat jahat terus. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Apakah kita sudah bersedia? Apakah kita sudah berkenalan dengan Allah, penguasa surga, pembuat hukum, dan dengan Yesus yang Ia utus ke dunia ini sebagai wakilnya? Setelah selesai tugas kita, kita dapat mengatakan bersama Yesus teladan kita, Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang. Malaikat Allah berusaha menarik perhatian kita dari diri dan dari perkara-perkara duniawi. Kiranya mereka tidak berusaha dengan sia-sia. Pikiran harus dipusatkan pada Allah. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mengalahkan kecenderungan jahat dari hati alamiah kita. Usaha kita, penyangkalan diri, dan ketabahan kita haruslah sebanding dengan nilai tak terbatas yang harus kita kejar. Hanya dengan mengalahkan sebagaimana Yesus telah kalahkan, maka kita akan menenangkan mahkota kehidupan. Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 418-419. Pengetahuan akan Allah sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya adalah pengetahuan yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Biarlah orang muda menjadikan firman Allah makanan bagi pikiran dan jiwa. Siri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman
424. Terima kasih. God bless. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jenny. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Kembali, Allah Bapa tentunya. Renungan hari ini dikutip dari buku The Ministry of Healing dalam bab 35 yang berbicara tentang Allah yang benar. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari dalam hari-hari sebelumnya, Allah yang benar yang dimaksudkan oleh Roh Nubuat adalah Allah Bapa. Masih dalam bab yang sama, Roh Nubuat juga berkata yang berikut ini dalam Membina Keluarga Sehat halaman 381 paragraf 3. Berbunyi, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepada kamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Adalah kerinduan para murid untuk dapat melihat Bapa. Padahal dengan melihat Yesus mereka sudah melihat Bapa. Karena Signs of the Times, Juni tanggal 27 tahun 1895, paragraf 1 berkata, tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi adalah untuk menyatakan Bapa. Ketika Musa ingin mengenal lebih dekat dengan Allah dan telah berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, Tuhan menjawab, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ini adalah kebenaran penting yang umat Allah harus pahami dan ingat bahwa saat Musa meminta kepada Allah untuk memperlihatkan kemuliaannya, maka Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi adalah untuk menyatakan Bapa. Menyatakan Bapa dalam hal apa? Dalam hal karakternya. Nah, bagaimana caranya Kristus menyatakan karakter Bapa? Masih dalam artikel yang sama, dalam paragraf 2 dikatakan, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Kemuliaan Tuhan dalam karakternya yang dinyatakan kepada Musa, tetapi betapa berbeda representasi dari dirinya yang dibuat oleh setan, bapa segala dusta. Kristus menyatakan Bapanya, khususnya kemuliaannya yang adalah karakternya, yang adalah namanya Bapa. Karenanya pengenalan akan Allah yang adalah Bapa adalah untuk mengenal karakternya, yaitu namanya. Itu sebabnya dalam tulisan lainnya Roh Nubuat menuliskan, Kisah Para Rasul halaman 401 paragraf pertama, berbunyi, pengetahuan Allah yang dinyatakan dalam Kristus adalah pengetahuan yang semua orang yang diselamatkan harus miliki. Inilah pengetahuan yang mengerjakan perubahan tabiat. Diterima dalam kehidupan itu akan menciptakan kembali jiwa dalam peta Kristus. Jadi, pengetahuan akan Allah itu mengerjakan perubahan karakter dalam kehidupan kita. Sebab memang Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan karakter Bapanya. Oleh karena itu, agar kita memiliki karakter Bapa, maka cukup bagi kita untuk memiliki karakter Kristus. Sebab Kemenangan Akhir halaman 516 menyatakan, Kristus, firman itu, anak Allah satu-satunya adalah satu dengan Allah, satu dalam alamiah, dalam karakter, dan dalam tujuan, satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang dapat turut serta dalam semua musyawarah dan maksud-maksud Allah. Jelas bahwa Bapa dan anaknya satu dalam karakter,
Karenanya dengan memiliki karakter Kristus, kita memiliki karakter Bapa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk memiliki karakter anak Allah? Sketches from the Life of Paul halaman 296 paragraf 1 berkata, Roh Kristus akan mengerahkan kuasanya yang memperbaharui dan menyempurnakan karakter semua orang yang akan taat dan setia. Kesempurnaan karakter adalah dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita. Dan bila kita sudah serupa dengan Kristus dalam karakter, maka kita dapat berkata seperti Yesus yang dikatakan dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 30 paragraf 2 berbunyi, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Kutipan ini diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 4 dan 6. Nama Allah adalah karakternya, dan Yesus telah menyatakan karakter Bapanya di dalam seluruh pekerjaan yang Bapanya telah berikan kepadanya. Sebab Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapanya. Demikian juga dengan kita. Bila mana kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka kita berbuah. Kita melakukan apa yang Yesus berikan, kita melakukan kehendak-Nya, dan buah-buahnya tersebut adalah karakternya yang adalah namanya. Nah, apakah hasilnya jika kita sudah mengenal Allah Bapa, yaitu dengan menerima karakternya melalui anaknya? Kehidupan yang kekal tentunya. Itulah yang Yohanes pasal 17 ayat 3 katakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kehidupan yang kekal adalah dengan cara mengenal dua oknum saja, yaitu Allah Bapa dan anaknya, Yesus Kristus. Sebab memang anak Allah datang ke dunia untuk menyatakan Bapanya, khususnya tentang karakternya. Dan perhatikan dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Mengenal Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal, sebab dengan mengenal Bapa dan anaknya kita menerima karakternya. Dan karakter itu adalah nama. Itu sebabnya nama Bapa dan nama anaknya lah yang tertulis di dahi mereka yang selamat. Karenanya, adakah kita rindu untuk mengenal Allah Bapa melalui anaknya, yaitu untuk menerima karakternya? Ingat The Review and Herald Juni 11 tahun 1889 paragraf 8 berkata, Kita harus mencapai kesempurnaan karakter atau kita tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Dan ini hanya dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pagi hari ini, pekabaran yang menguatkan, bahwa penting bagi kami untuk mengenal Allah Bapa, dan satu-satunya cara untuk mengenal Allah Bapa adalah dengan mengenal anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan hasil pengenalan itu adalah memiliki karakter yang sempurna, karakter Bapa dan anak, dan upahnya adalah kehidupan yang kekal. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami rindu untuk mengenal Allah Bapa melalui anaknya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggal dalam hati ini ya Yesus, ubahkan hidup kami agar menjadi serupa dengan karakter-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.